Kabar-kabar mengejutkan yang bakalan kamu denger dalam waktu dekat. Apa sih teman-teman ya? Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story kita bakalan baca ya kan. Semoga ini bisa mengobati kerinduannya kalian untuk hal-hal baik yang ingin kalian ibaratnya terjadi dalam hidupnya kalian ya teman-teman ya. Kangen kak, kapan ya ada hal-hal baik ya? Bukan yang kayak menderita terus-terusan. Nah ya, siapa tahu dengan mendengarkan hal ini bisa jadi afirmasi yang positif buat kalian semua. General timeless reading ya teman-teman ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Jadi supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih ya kartunya ataupun mau ngedengerin 3-3-nya juga boleh ya. Pokoknya yang mana aja yang bikin kamu happy teman-teman ya. Yang pasti kalian dengerin 3-3-nya nih. Siapa tahu kan ya kabar-kabarnya semuanya baik gitu kan ya. Sehingga jadi afirmasi yang baik buat kalian semua yang mendengarkan. Oke, kita bagi dulu jadi 3 ya. Right, buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh loh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya. Jadi konsultasi berbayar. Lalu juga di description itu ada 3 channel lain dari Oracle Card Indonesia. Ada linknya di sana. Kalian tinggal klik aja. Apalagi buat kalian wajib banget yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya. Which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Jadi itu terapi musik melalui brainwave binaural. Musiknya aku bikin dengan tulus hati, ikhlas gitu kan ya. Aku pianoin sendiri nih teman-teman ya. Jadi buat kalian semua wajib banget buat kepoin, dengerin baik-baik sesuai dengan kebutuhannya kalian. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada request, silahkan kalian request di sana ya teman-teman ya. Semoga aku bisa membuatnya untuk kalian gitu loh maksudnya ya. Oke, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember far away, subscribe, like, and give a positive comment. So we play with a beautiful word for you. Oke, kabar mengejutkan dalam waktu dekat apa sih? Ya kita lihat di cerita pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita lihat apa sih ketakutannya kamu teman-teman ya? Apa sih ketakutannya kamu? Apa ketakutannya kamu? Apa coba ketakutannya kamu? Kamu tuh takut apa? Kamu tuh takut kalau ya semua yang kamu kerjakan itu tertunda ya, to be honest ini yang benar-benar kamu rasakan. Kamu takut juga kalau misalkan ada orang yang kamu sayang atau orang yang kamu percaya gitu ya, membuat hal ini jadi tertunda semua gitu loh. Hal-hal yang sudah kamu perjuangkan selama ini ya. Karena apa? Karena ketidakjujuran ya. Ini yang menyebabkan ya kamu menikmati sih momen pada saat ini gitu kan ya, tapi ada ketakutan di sana. Hal-hal yang ibaratnya akan membuat emosinya kamu jadi naik turun gitu kan ya. Walaupun pada satu saat yang lain ya kamu menyadari bahwa aduh udah deh gitu kan ya. Seperti itu. Saat yang lain konflik lagi gitu kan ya. Saat yang lain kayak diingetin lagi kayak gitu loh teman-teman ya. Ini ya ketakutannya kamu kalau semua yang kamu kerjakan itu tertunda ya, seperti itu. Kita lihat berita yang bagaimana yang akan kamu dengar teman-teman ya. Apakah ini adalah berita-berita yang positif atau apakah ini adalah berita-berita yang kurang baik ya. Oke. Beritanya ini tentang tantangan sih ya teman-teman ya. Jadi ketidakmudahan ya. Jadi ya kurang baik sih, tapi ada jalan gitu loh ya. Memang beritanya kurang baik, tapi bagusnya kamu adalah orang yang berani ya. Berani, kamu gak sibuk larut dalam ibaratnya masalah-masalah tersebut gitu kan, tapi kamu sibuk untuk cari jalan keluar. Nah ini bagusnya kamu teman-teman ya. Seperti itu. Nah kita lihat cerita mengenai apa ya. Ini berkaitan dengan apa sih? Kita lihat. Oke, ini adalah cerita tentang kamu berhubungan dengan seseorang, di mana hubungan kamu ini teman-teman ya, ada banyak perubahan yang terjadi. Yang tadinya deket gitu kan ya, entah kenapa ini
lingkungan jadi ikut-ikutan semua ya teman-teman ya. Akhirnya jadi hambatannya jadi banyak, yang tadinya nggak ada hambatan ya, jadinya ada hambatan. Ini sebabnya mungkin kamu ada ketakutan ya, tertunda, segala sesuatu yang sudah direncanakan jadi berantakan karena orang-orang sekitar, lingkungan sekitar, hambatan, rintangan. Jadi ada pihak-pihak eksternal pada akhirnya jadi kayak jadi kayak tumblek-blek gitu ya, jadi kayak riweh gitu teman-teman ya, seperti ini. Wow. Nah, kita lihat ya berkaitan dengan siapa aja sih teman-teman ya. Ini orang masa lalu, orang baru, atau apa sih gitu. Oke. Banyak orang baru teman-teman yang ibaratnya itu nimbrung gitu ya di antara kalian. Jadi gini, tentu kamu ada di sini gitu kan ya. Lalu orang yang kamu sayang juga ada gitu. Tapi ada cerita-cerita orang ketiga. Orang ketiga ini bukan berarti orang lain ya dalam hubungannya kalian ya. Belum tentu ya. Bisa jadi orang ketiga ini adalah orang tua gitu kan, lingkungan sekitarnya dia gitu, lingkungan sekitarnya kamu ya, keluarganya kamu, keluarganya dia, temennya kamu, temennya dia ya, sahabatnya kamu, sahabatnya dia ya, pokoknya yang ikut terlibat lah gitu kan ya. Seperti itu. Bisa jadi ini orang-orang justru ada orang lama tapi juga ada orang baru yang ikut-ikutan gitu loh teman-teman ya. Kita lihat ya. Kalau masalahnya seperti ini ya, respon apa sih yang sebaiknya kamu lakukan ya teman-teman ya untuk berita ini ya. Ini berita yang gak mudah sih teman-teman ya, tapi sebenarnya bisa diatasi. Oke. Kita tuh gak bisa ya teman-teman ya menyamakan semua hal itu dengan persepsinya kita. Sama juga gitu kan ya. Kita juga gak bisa meminta mereka untuk ngertiin kita. Kita juga sebaliknya pun juga gak bisa kalau misalkan mereka minta untuk ngertiin mereka gitu. Kita pasti punya ibaratnya misi sendiri-sendiri ya. Mereka pun juga pasti punya misi sendiri-sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri, punya ego masing-masing. Jadi ya daripada berantem karena ini terlihat ada konflik ya teman-teman ya, kenapa enggak sih ya di tengah-tengah cari solusi ya, cari solusi, bukan nerusin konflik yang ada. Pokoknya ya udah deh gitu. Setidaknya kalau nggak bisa berdamai, ada solusi yang bisa diambil gitu loh teman-teman ya, sehingga apa, tidak merugikan siapa-siapa, dan kalian jalan pun juga lebih enak gitu. Kebayang nggak sih jalan tapi yang kayak apa sih, kayak ngambil bajunya kalian gitu kan, nyeret supaya jangan itu banyak orang di belakang, kan nggak enak ya kan, seperti itu. Jadi lebih baik sih kayak membebaskan diri dari pikiran-pikirannya kalian, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri gitu kan, dan lebih seimbang lagi ya. Banyak-banyak refleksi diri sih teman-teman ya, karena gini, ketika kita mau melakukan sesuatu hal kadang-kadang gitu kan ya, banyak sekali hambatan-hambatan, itu kita perlu refleksi ya. Perlu refleksinya kenapa gitu? Karena kadang-kadang mungkin ada hal yang kita miss gitu kan, dan perlu untuk diperbaiki. Nah, ini dia yang apa ya, butuh kerendah hatiannya kita teman-teman ya, untuk bisa refleksi diri. Kadang-kadang kan merasa bener kan ya, merasa bener, enggak kok gue udah bener nih gitu kan ya, mereka aja tuh yang kayak gini. Nah ini jangan, kalau selamanya kita kayak begitu, yang ada malah kita nggak dapat solusi, tapi yang ada malah kita dapat apa, kita malah dapat konflik terus-terusan kayak gitu. Lebih melangkah dengan bijaksana teman-teman ya. Kalau sayang, berjuang gitu kan ya. Sayang itu atau cinta itu bukan berarti kamu pasrah menerima keadaan dan nggak melakukan apa-apa, ya udahlah nanti takdir atau nasib menentukan kayak gimana. Memang benar, tapi juga alam semesta ini perlu melihat usahanya kita, perjuangannya kita gitu kan. Walaupun kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman ya, kalau misalkan kita udah berjuang dan ada jalannya, itu berarti ya semesta merestui gitu kan ya. Tetapi kalau misalkan memang pertandanya udah jelas seperti apa dan kayak gimana gitu kan ya, ya pertimbangkan lagi. Karena ketika bersama dengan seseorang sudah bukan hanya cinta aja yang kita pikirkan, tapi ada banyak hal yang ada di sekitarnya gitu loh, yang perlu untuk dipertimbangkan ya, adat lah, budaya lah gitu, dan macam-macam. Tapi kalau misalkan dilihat di kartu ini teman-teman ya, ini masalahnya bisa selesai sih sebenarnya, as long as bisa bijaksana, bisa fokus sama solusinya ya, ini bisa selesai ya. Walaupun mungkin kalau misalkan dibilang berdamai tidak bisa 100%, tapi bisa selesai ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang pertama ya, cerita yang pertama. Kita bakalan lihat untuk cerita kamu yang kedua ya. Cerita yang kedua seperti apa? Cerita yang pertama ini adalah ketakutan.
akan penundaan. Tapi beneran juga gitu kan ya, ada pihak-pihak yang make it happen ya. Oke, kita lihat teman-teman yang kedua ya. Kita lihat ketakutannya kamu tuh apa sih ya, pikirannya kamu saat ini teman-teman. Kita lihat pikiran dan ketakutannya kamu saat ini. Oke. Right. Ketakutannya kamu saat ini adalah apa yang kamu sangka itu ntar kalau misalkan terjadi gimana ya gitu. Kebayang nggak sih teman-teman ya? Jadi kamu tuh takut apa yang kamu takutkan itu terjadi gitu loh. Kalau misalkan segala sesuatunya itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau, gimana ya nanti kalau misalkan ini semua berjalan nggak seperti apa yang aku arepin gitu, dan semuanya hancur berantakan gitu ya. Jadi takut kalau semua yang terjadi itu berantakan, gak sesuai dengan maunya kamu, yang diharapkan itu juga pada akhirnya tadinya berharap indah malah jadi buruk banget kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ini yang kamu takutkan sih teman-teman ya, ada ketakutan di sana kalau sangkaan kamu ya ternyata memang nggak baik gitu loh, ketakutannya kamu jadi kenyataan gitu loh. Ini hal-hal seperti ini yang kamu takutkan di cerita yang kedua ya. Sekarang kita lihat berita yang potensinya ya bakalan kamu denger itu positif atau kurang baik sih teman-teman ya. Kita lihat positif sih teman-teman ya, positif bagus sih ya. Kita lihat cerita mengenai apa, berkaitan dengan apa ya. Oke. Tentang sesuatu hal yang kamu harapkan ya. Kalau dilihat di sini yang pada akhirnya orang-orang yang selama ini kayak kayak ngecengin kamu gitu loh teman-teman ya, yang kamu takutkan itu ya ternyata nggak terjadi gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang kamu takutkan, bahwa mereka menerima dengan apa adanya gitu kan, dan mereka happy aja gitu kalau misalkan kamu happy gitu kan, yang kamu perjuangkan selama ini juga pada akhirnya bisa diterima gitu, yang pingin kamu buktikan gitu ya, yang kemarin sama orang-orang yang mungkin melihat kamu salah, kurang tepat, atau yang kayak ketakutannya kamu itu teman-teman ya, ini pada akhirnya mereka bisa menerima itu dengan baik gitu loh ya. Jadi malah kebuka gitu kan, kemarin tuh kayak gimana orang-orang yang sepertinya baik ternyata begini, udah kebuka semuanya dan ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan teman-teman ya, malah justru koneksi baik ya, hal seperti itu, dan peluang ya serta kesempatan itu datang gitu loh. Harapan yang kamu ingin dapetin kemarin itu semua tuh kayak dapet lah gitu ya, rahasia yang kemarin ditutupin terbuka ya, pada akhirnya kamu jadi lega gitu kan, satu persatu selesai. Hubungan kamu silaturahmi dengan orang-orang yang kemarin kurang baik ya jadi membaik ya, hal-hal seperti itu. Dan oke ya, ibaratnya kalau misalkan di film nih ya, ini happy ending guys. Kita lihat ya, ini berkaitan dengan siapa aja ya. Ini berkaitan dengan siapa aja. Oke. Alright. Oke. Berkaitan dengan orang yang dekat sama kamu ya selama ini tapi tidak tersentuh teman-teman ya. Jadi kepingin deket tapi entah kenapa ada jarak gitu loh ya. Pernah gak sih kamu deket sama orang tapi kayak berjarak ketika bersama ya, ada perasaan kayak gimana ya, kepikiran mau ngomong ntar takut salah gitu. Nah ini berhubungan dengan orang yang seperti ini ya, orang yang punya jarak dari kota ya, ibaratnya agak jauh juga ya teman-teman ya, seperti ini. Orang dimana ini adalah impian kamu ya bersama, impian kamu untuk menjadi seperti apa ya, ini gara-gara orang ini gitu loh teman-teman ya, berkaitan dengan ini orang tersebut dan orang-orang di sekitarnya. Kita lihat ya, respon yang sebaiknya kamu lakukan untuk hal ini nih apa sih teman-teman ya.
Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Sebenarnya orang mau protes di belakang kamu, orang mau ngomongin kamu di belakang gitu kan ya, atau mau kayak gimana ya, ada hubungannya gak sih sama kamu? Gak ada gitu kan ya, gak ada sama sekali. It's only in your mind. Itu cuman bayangan kamu aja, itu cuman pikiran-pikiran yang ada di pikiran kamu aja. It doesn't real, itu gak nyata sama sekali. Kamu berhasil apa gak berhasil ya teman-teman, itu yang happy kamu, yang sedih kamu, yang kecewa kamu, yang senang juga kamu, yang bahagia juga kamu. Apakah mereka sedih atau kecewa atau bahagia? Well, buat beberapa orang mungkin iya, tapi buat beberapa yang lain ya udah gitu loh. Ya udah. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu sendiri, karena kamu sukses atau tidak sukses, kamu berhasil atau tidak berhasil, ya itu nggak ada hubungannya sama orang lain, tapi ada hubungannya dengan diri kamu sendiri ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya nikmati aja prosesnya gitu. Kalau misalkan kamunya masih berat sekarang ini, ya jangan menjadikan itu sesuatu hal yang harus pada saatnya kamu ini malah kamu jadi kayak kayak nge-push diri sendiri dan malah jadi frustasi sendiri gitu loh. Tapi juga jangan yang namanya terus underestimate sama diri kamu dan gak melakukan apa-apa, itu juga jangan ya teman-teman ya. Jadi gini, menyadari bahwa tiap-tiap manusia termasuk sama kamu ya teman-teman ya, itu punya yang namanya keterbatasan ya. Belajar beradaptasi bukan berarti kamu harus menjilat gitu kan ya, bukan ya. Tapi tidak memaksakan kehendak pada diri, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, berusaha saja semampunya, berusaha saja, berjuang gitu kan ya, semampunya kamu ya, semaksimalnya kamu ya, seperti itu aja, tanpa harus menengok ke kanan ke kiri sambil sibuk, aduh gitu kan ya, gak perlu teman-teman. Oke. Right, hal yang gak bisa dipaksa jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa kadang-kadang kita yang menderita guys ya. Oke, yang ke berapa nih? Yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga kita lihat. Ketakutannya kamu ya saat ini teman-teman ya. Kamu tuh takut kalau misalkan apa yang kamu bangun, apa yang kamu udah lakukan selama ini ya teman-teman ya, itu jadi kayak ya nggak jadi gitu loh ya, nggak tenang, kehilangan keseimbangan gitu. Takut kalau dengar kabar dari apa yang kamu usahakan selama ini kayak sia-sia gitu loh ya. Apa yang sudah kamu rencanakan selama ini kayak ambiar gitu ya. Ini yang kamu takutkan ya, apa hal-hal yang kamu nanti, hal-hal yang kamu inginkan ya, ini jadi sia-sia gitu. Ini yang kamu takutkan ya pada saat ini teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lihat nih ya, berita yang bagaimana yang bakalan kamu dengar. Beritanya positifkah gitu kan. Oh, bagus teman-teman ya. Beritanya mengenai apa sih? Ini hal-hal positif ya, hal-hal positif. Bagusnya adalah mengenai hal yang selama ini udah kamu lakukan nih teman-teman ya. Growth ini adalah tentang pekerjaan, tentang apa yang kamu kerjakan. Sukses pun juga sama ya. Sukses pun juga sama. Jadi ini adalah berita-berita yang positif ya. Bagus buat kalian di cerita yang ketiga ini ya teman-teman ya. Apa yang udah kamu bangun ya, udah kamu kerjakan ya kan. Ini bukan hanya hal-hal yang bersifat materi ya teman-teman ya. Bisa jadi relasi juga bisa, relationship ya kan. Bisa jadi perkembangan dari sebuah hubungan juga bisa ya teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu. Ini macam-macam sih ya. Jadi sifatnya macam-macam, nggak hanya sekedar materi aja. Ini ya bagus gitu kan ya, berhasil teman-teman, berhasil. Jadi ketakutan kamu tadi itu tidak terjadi ya, bahkan ini hal-hal baik loh ya, hal-hal baik banget. Ini kartu yang bagus-bagus banget teman-teman ya di readingan yang ketiga ini ya. Dan ada bantuan lagi dari orang yang selama ini mungkin kamu nggak sangka-sangka ya. Bagus nih, oke gitu kan ya. Ya
seperti ini. Oke banget nih teman-teman ya. Yang ketiga asik ya. Kita lihat nih. Berkaitan dengan siapa aja, terutama berkaitan dengan orang yang selama ini dekat sama kamu, teman-teman ya, yang bisa banget memahami kamu ya. Dan orangnya tuh asik banget. Jadi orang yang kayak figur yang otoritas, teman-teman, yang benar-benar kayak selama ini tuh kayak bisa mengarahkan kamu, terus ngedengerin kamu ya. Orang yang selama ini ibaratnya tahu lah kamu tuh kayak gimana, memahami situasi dan kondisinya kamu tuh seperti apa ya. Dan juga orang yang kamu sayang juga ada, teman-teman ya. Lalu juga motivasi yang terjadi karena beberapa orang yang ibaratnya berhubungan dengan hal-hal yang dilepaskan, hal-hal yang harus dilepaskan ya. Ini juga ada. Orang-orang di masa lalu juga ada nih teman-teman ya, sebagai motivasi. Tapi sedikit aja gitu kan, hanya satu orang, yang lainnya mah orang-orang baru ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih, respon yang sebaiknya kamu lakukan itu apa ya, supaya hidup lebih baik ya, sama berita ini kayak gimana gitu kan. Kita lihat. Oke, ada emotion di sini ya. Ini adalah tentang apa sih emosi dan perasaannya kamu sendiri, teman-teman ya. Berhasil apa enggaknya kita ya, itu enggak bergantung sama orang lain, teman-teman. Apalagi kalau misalkan dilihat di sini ya, kadang-kadang apa yang kamu kerjakan itu bisa ambiar gitu aja karena emosi sesaat kamu, perasaan yang pada akhirnya itu membuat hal yang hampir berhasil jadi nggak jadi gitu. Nah, ini dia nih teman-teman, diingetin buat apa sih? Kasih jarak yang tepat ya. Orang-orang toksik, lingkungan yang toksik, udah gitu kan, kasih jarak yang tepat. Karena apa? Kita itu nggak usah yang namanya ingin menunjukkan apa, balas dendam kayak gimana sama orang yang nyakitin kita dan sebagainya. Itu tuh udah kuasanya tuh udah bukan kuasa kita gitu loh, kuasanya dari alam semesta ini. Kalau kita ikut campur kuasanya alam semesta ya teman-teman ya, yang ada kita menderita sendiri. Nah, urusannya manusia aja gitu kan. Apa? Berusaha yang terbaik. Dengan apa? Berubah ke arah yang jauh lebih baik. Caranya gimana? Emosi dan perasaannya gitu kan ya, di sekolahin dulu yang baik. Ya, sekolah di mana? Sekolah di dalam dirinya kita ya. Selalu jadi manusia yang jauh lebih baik. Ketika melakukan sesuatu hal, pertimbangkan terlebih dahulu, jangan terlalu terburu-buru ya. Apa yang dinantikan, hal-hal baik yang diinginkan, afirmasikan dengan baik ya. Karena yang bisa mewujudkan itu adalah kita, teman-teman ya. Tentunya dengan ikut campurnya alam semesta ini iya gitu kan, tetapi mostly ya diri kita yang berusaha. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu di cerita 1, 2 dan 3 1, 2 dan 3 ya, seperti itu. Semoga ini bisa jadi afirmasi yang baik ya teman-teman ya, buat kalian semua, apalagi yang sedang menanti berita-berita baik ya. Semoga ini bisa jadi semangat buat kalian yang ngedengerin, apalagi kalau misalkan ngedengerinnya pas juga dengan saran-saran ya yang terakhir tuh teman-teman, yang bisa dilakukan ya, lakukan supaya hal-hal baik pun juga terjadi dalam hidup kita ya. Terutama buat kalian semua yang bingung caranya gimana ya kak ngambil keputusan yang tepat, caranya gimana ya kak supaya hal-hal baik terjadi dalam hidupnya kita, cus kepoin ya channel ketiganya Oracle Card Indonesia Sound Therapy teman-teman ya. Di sana ada tuh afirmasinya juga ya. Oke, kita jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day.